Ya. Apa beda brand dengan hak paten? Kemudian bagaimana cara mengukur besar kecilnya sebuah brand? Silakan. Oke, mungkin saya coba dulu jawab Ya. bagian saya, nanti Pak Edi punya versi tersendiri pastinya. Kalau dalam wacana yang sederhana, brand itu cakupannya sangat luas, Ya. mencakup semua unsur yang ada di dalam sebuah bisnis. Oke. Dan yang mana unsur-unsur ini kalau dijadikan satu bisa memberikan suatu quantified maupun qualitative result Ya. yang memberikan dampak secara finansial. Jadi artinya kalau tadi kita sudah bicara soal brand valuation, pastinya segala sesuatu yang dilakukan oleh brand yang dimaksud akan memberikan hasil secara finansial. Hak paten itu adalah salah satu bagian. Tadi Pak Edi mengatakan misalnya bahasa goodwill ya, di mana di dalamnya salah satunya adalah hak paten. Hak paten merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selama hak paten tersebut bisa dalam tanda petik dieksploitasi menjadi sebuah bentuk yang manifestasinya nyata. Misalnya kalau hak paten yang saya maksud di sini, misalnya bagaimana sebuah software itu bekerja, ya, misalnya suatu operating system yang dipatenkan cara bekerjanya dan tidak boleh dikopi oleh orang lain. Selama software ini bisa diperjualbelikan dan bisa generate revenue dan pada akhirnya profit dan sebagainya, hak paten merupakan satu bagian goodwill yang bisa diperhitungkan di dalam suatu pengukuran brand valuation. Tapi pada saat hak paten itu katakanlah sudah terkumpul begitu banyak, tapi sudah mengalami satu fase di mana tidak lagi bisa dieksploitasi, mungkin karena perkembangan teknologi maupun dan lain-lainnya, dia tidak lagi menjadi suatu kontribusi yang besar dalam sebuah brand valuation. Oke. Jadi ada hubungannya, tapi sebetulnya dia beda. Karena hak paten itu adalah yang berlaku kepada suatu intellectual property yang dipatenkan dan dimiliki oleh brand yang dimaksud. Ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur besar kecilnya sebuah brand? Saya kira salah satu yang bisa kita pakai adalah konteks brand valuation. Ya. Besar dan kecil itu kan relatif dari kacamata mana mengukurnya. Ya. Tapi saya kira brand valuation adalah salah satu metode yang menurut saya paling tidak yang sangat sederhana bisa digunakan. Karena memang yang tadi yang dikatakan oleh Pak Edi yang bentuknya invisible ini atau yang hidden, inilah yang nanti bisa muncul ke permukaan sebagai salah satu kontribusi dalam pemikiran brand yang lebih besar. Yeah. Cara mengukurnya ya tentunya melalui valuation. Nanti kita bisa dengarkan dari Pak Edi indikator-indikator apa saja yang mesti digunakan. Tapi mungkin Pak Edi punya pandangan yang sedikit berbeda barangkali atau extremely berbeda dengan pemikiran saya. Saya just to complement statement. Jadi sebetulnya paten itu merupakan suatu legal property, legal aspek dari yang dimiliki oleh satu brand. Yeah. Jadi paten itu sendiri akan membantu eksistensi dari satu merek, satu brand. Bisa menaikkan nilai, tapi it is not the only one. Ini hanya salah satu dari begitu banyak properti dari brand, gitu tuh Pak. Sehingga sekali lagi antara posisi dari paten tadi, ya dia sangat krusial ketika kita bicara soal legality. Ya, tadi yang Pak Sakti bilang tidak mudah di-copy, tidak mudah diambil, tidak mudah ditiru, tidak mudah segala macam. Tapi tidak mudah tidak boleh dan ada konsekuensi hukum. Itu sebetulnya dari kasih paten. Tentang bagaimana mengukur nilai satu merek, menurut saya tidak ada yang lain selain brand valuation. Mungkin saya mau nambahkan sedikit Mas, khususnya mengenai hak paten ini. Di beberapa jenis bisnis tertentu, hak paten ini mempunyai suatu peran yang luar biasa. Kalau kemarin kita pernah ngobrol Mas soal perseteruan antara Samsung dengan Apple itu adalah mengenai beberapa hak paten yang mereka miliki. Betul. Ada yang klaim bahwa itu milik orang lain, tapi si satunya bilang bukan, itu saya punya dan sebagainya. Bisa dilihat bahwa begitu besar peran dari hak paten ini terhadap kemampuan dari bisnis tersebut atau brand tersebut untuk generate uang. Berarti begitu penting perannya, sehingga
kalau menggunakan brand valuation nanti kelihatan betul ya, yang itu punya peran berapa besar, misalnya dibandingkan dengan hak-hak paten lainnya yang mereka miliki. Nah tentu tidak cuma satu, karena ada isu lain misalnya yang sederhana adalah reputasi misalnya dan lain-lain. Karena begitu elemen-elemen ini mendapat tantangan atau gangguan, apakah informasi dari luar maupun dari dalam, itu pasti akan mempengaruhi nilai itu sendiri. Jadi kita yang tangible-nya itu lihatnya adalah bagaimana hak paten itu digunakan dalam sebuah produk. Ya, misalnya suatu penemuan ya, suatu invention misalnya, itu dia patenkan. Nah, itu menjadi suatu daya saing atau suatu kekuatan dari brand yang dimaksud. Sehingga walaupun dia memang berbeda, tapi dia punya kaitan yang sangat erat dengan brand itu sendiri. Oke, juga biar lebih secure kali ya Pak ya? Pastinya. Iya, sebuah produk dipatenkan. Ada pertanyaan datang dari Andi, bagaimana cara melakukan evaluasi kekuatan brand bila satu usaha direct marketing memiliki puluhan merek yang masing-masing berdiri sendiri? Kemudian apakah karakter perusahaan bisa dimunculkan sebagai sebuah brand? Silakan. Oke, mungkin Pak Edi yang mau coba jawab yang ini. Baik. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan valuasi terhadap masing-masing merek. Sebagai merek sebagai suatu individu, itu kemudian melakukan agregasi, jadi menggabungkan itu semua. Tapi yang kedua juga bisa melakukan melalui corporation itu sendiri, karena corporation itu sendiri merupakan satu brand, corporate brand, di mana di dalamnya sendiri ada merek-merek yang lain. Jadi sebetulnya kita mau lihat angle-nya dari mana. Kalau hanya spesifik pada satu brand, yang dilakukan hanyalah satu merek yang satu saja. Tapi begitu kita bicara tentang kita mau akuisisi atau merger dengan satu perusahaan, maka seluruh agregasi daripada merek itu, kumpulan merek itu yang harus dinilai, plus hal-hal lain di luar produk brand tadi, tapi termasuk juga di corporate brand sendiri harus dinilai. Penggabungan dua-duanya. Untuk pertanyaan kedua, apakah karakter perusahaan bisa dimunculkan sebagai sebuah brand, Pak Sakti? Saya kira itu otomatis, karena kalau kita sudah sepakat bahwa brand itu bisa menjadi apa saja, mau orang kayak, mau ide kayak, mau produk yang kelihatan maupun tidak dan sebagainya. Berarti kalau dia sudah bermanifestasi menjadi sebuah institusi yang jelas namanya perusahaan, otomatis perusahaan tersebut adalah sebuah brand. Kalau saya mencoba menggabungkan dua istilah yang ada di depan misalnya, kalau brand itu adalah kata sendiri, terus brand yang seperti apa? Oh, ternyata dia adalah corporate brand. Nanti ada lagi namanya product brand. Kalau dia di negara namanya nation branding atau nation brand. Kalau dia daerah misalnya namanya region brand dan sebagainya. Jadi artinya otomatis perusahaan itu merupakan satu aset yang bisa dimunculkan, dan selama dia dilafalkan dalam nafas yang benar, yaitu dalam sebagai brand, dia pasti akan menimbulkan suatu value, dan value ini diberikan dan di-extend kepada pemirsanya atau customernya, dan mereka akan merasakan benefitnya. Jadi otomatis itu jelas bisa digunakan.